Saya kasih satu contoh konkret, sekaligus menjawab pertanyaan para aktivis HAM yang mohon maaf keliru memahami pengaturan mengenai pelanggaran berat HAM dalam KUHP. Karena orang yang mengkritik ini mau framing di media, lalu mereka mengatakan bahwa ancaman koruptor turun. Padahal itu kan tidak fair. KUHP di seluruh dunia sama. Yang beda adalah ancaman pidananya. Jadi komentar saya singkat, ya. Baca dulu, pahami dulu, baru ngoceh. Halo penonton Cokro TV, kita ketemu lagi dalam Seruput Kopi. Kali ini kita akan bicara tentang Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja diluncurkan disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa karena ini adalah sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang proses perevisiannya itu memakan waktu sekitar 59 tahun atau 60 tahun bahkan. Nah, jadi kita akan bicara tentang undang-undang ini. Tapi Anda juga tahu bahwa segera setelah undang-undang ini, KUHP ini diluncurkan, terjadi perdebatan, kontroversi, serangan. Ada yang menyerang bahkan datang dari perwakilan PBB di Jakarta yang meminta agar pemerintah atau DPR meninjau ulang undang-undang KUHP ini. Begitu juga ada protes dari pemerintah Australia yang sampai mengeluarkan travel warning buat para warganya untuk datang ke Indonesia. Ada juga dari pemerintah Amerika Serikat yang mengaitkannya dengan kemungkinan ditariknya investasi dari Indonesia. Dan apalagi kalau datang dari kelompok-kelompok terutama civil society di Indonesia. Apalagi juga kita dengar misalnya Hotman Paris Hutapea ya, yang bahkan mengatakan bahwa KUHP ini dibuat oleh orang yang nggak ngerti hukum lah, kira-kira begitu. Nah, jadi ada banyak sekali kritik. Nah, hari ini kita akan mengajak bicara seorang tokoh yang menurut saya sangat tepat untuk menjelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada penonton semua. Beliau adalah Profesor Edward Omar Sharif Hierij. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya. Tapi kita mengenalnya sebagai Profesor. Betul, salah? Hierij. Ya, oke. Ya, Saya sebut Profesor Edi saja lah ya. Profesor ya, Edi. Begitu lebih gampang, benar. Oke, belum apa-apa udah dikoreksi nih penonton. Jadi ini Profesor Edi ini adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau ini adalah salah seorang yang terlibat langsung dalam penyusunannya bahkan sejak sebelum menjadi wamen, sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kita akan bicara, saya akan berusaha mengangkat sejumlah topik yang selama ini dibicarakan oleh para penonton, bukan para penonton, oleh publik, kritik terhadap KUHP ini, dan kita dengar jawaban dari Profesor Edi ini. Oke, Prof. Prof. Edi, apa kabar? Oke, siap Mas Ade. Salam sehat selalu ya. Sehat ya? Sama-sama, salam sehat ya. Sehat kita di sini ya. Prof. Edi ini pasti capek sekali nih ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik. Ini udah luar biasa, di luar kemampuan Anda secara fisik maksud saya. Jangan sakit ya. Amin. Sehat terus, Amin. Mas. Oke. Ya, kita akan langsung bicara tentang KUHP ya, yang pasti menjadi salah satu hal yang paling menyibukkan Anda belakangan ini. Begini, pertama-tama saya tanya dulu. Ini betul sampai memakan waktu 59 tahun. Apa penjelasannya, Prof? Ya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang ketika dia terlepas dari hukum kolonial bisa begitu cepat menyelesaikan KUHP nasionalnya. Saya selalu mengambil contoh Belanda. Belanda itu yang hanya sebesar Provinsi Jawa Barat dengan penduduk yang homogen, dia membutuhkan waktu 70 tahun untuk terlepas dari penal Prancis. Jadi dibuat 1800, selesai 1870. Salah satu negara di dunia yang cukup cepat membuat KUHP nasionalnya itu adalah Portugal. Tapi itu pun memakan waktu 50 tahun. Oke. Hanya saja saya selalu mengatakan masa sih Indonesia harus sampai 70 tahun seperti Belanda. Oke. Jadi kita cukup lama juga, 59 tahun itu dari
rancangan masuk ke DPR, Mas Ade Armando. Tapi kalau dihitung dari gagasannya itu 64 tahun. Jadi Oke. pertama kali diinisiasi itu tahun 1958. Jadi sekarang ya Oleh 64. DPR waktu itu ya? Bukan, oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, namanya waktu itu LPHN, yang Oke. sekarang menjadi BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu diinisiasi tahun 58, masuk ke DPR tahun 1963. Jadi Hmm. sampai sekarang itu, kalau kita mau melihat proses yang begitu panjang, itu lebih dari 30 draft yang masuk keluar DPR, Mas Ade. 30 draft. Lebih dari 30 draft, lebih dari Lebih dari 30 draft. 30 draft. Ya. Dan Anda sendiri mulai terlibat betul sekitar 10 tahun yang lalu? Betul, 2012. Jadi ini sebetulnya pada zaman pemerintahan uh, Pak SBY. SBY Mhm. itu sudah dibahas, tapi belum selesai. Mhm. Lalu pada 2015 kembali dilakukan pembahasan selama 4 tahun. Mhm. Jadi dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan akhirnya disahkan juga pada zaman Pak Jokowi. Alhamdulillah. Dan ini Alhamdulillah. betul ya, Prof. Ini masih ada masa yang saya dengar dari media ya, ada masa semacam transisi 3 tahun atau kira-kira apa penjelasannya, Prof? Ya, Mas Ade, jadi 3 tahun itu eh, sebenarnya pemerintah dulu mengusulkan 5 tahun. Mhm. Kemudian perdebatan beberapa fraksi di DPR minta 2 tahun. Mhm. Kita ambil jalan tengah lah 3 tahun kira-kira seperti itu. Oke. Ini buat apa, Mas Ade? Ada 2 hal penting. Satu, kita melakukan sosialisasi utama dan terutama kepada aparat penegak hukum. Oke. Supaya kekhawatiran saya, kekhawatiran teman-teman aktivis, teman-teman koalisi masyarakat sipil, agar tidak disalah tafsirkan berbagai substansi dalam KUHP itu. Mhm. Jadi waktu yang cukup lama untuk sosialisasi kepada aparat Iya. penegak hukum dan tentunya kepada masyarakat. Dan yang kedua, kita harus membuat banyak aturan pelaksana dari KUHP itu sendiri. Jadi Mhm. saya kira waktu 3 tahun itu ya cukup ideal lah, Mas Cukuplah Ade. ya. Nah, Ya, selama 3 tahun itu artinya pasal-pasal yang termuat dalam KUHP ini belum akan diberlakukan? persis, Mhm. persis seperti itu, Mas Ade. Tetapi begini, kita kan harus juga melihat di dalam hukum pidana itu ada namanya asas lex favoreo. Apa Mhm. artinya? Ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka terhadap terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana harus diterapkan aturan yang meringankan. Kira-kira seperti itu. Jadi meskipun ini adalah masa transisi, tetapi kita lihat sangat mungkin ada pasal-pasal yang kemudian akan diterapkan karena ada asas yang berlaku universal itu. Oke, Jadi harus oke, diterapkan aturan yang meringankan. Oleh oke. karena itu, sekali lagi saya mau menegaskan kepada seluruh masyarakat, tidak perlu cemas. Kalau aturan di KUHP lama lebih berat daripada yang baru ini, maka yang dipakai ini yang baru, bukan yang Oke, lama. wah ini Kira-kira seperti itu. Itu penting ini, asas penting. berlaku Ya, umum. Iya, iya, ya. iya. Nah, Prof, ini ada tuduhan nih ya, atau ada narasi lah yang berkembang di tengah masyarakat bahwa penyiapan KUHP ini tidak melibatkan masyarakat, tidak melibatkan kelompok-kelompok yang concern dengan isi-isi KUHP ini. Itu apa penjelasannya Anda? Ya, itu lebih pada hoax ya. Saya Gimana harus cerita? mengatakan itu hoax, Mas Ade. Ya. Mas, selama ini kan yang kita perdebatkan ada 14 isu krusial, Mas. Mhm. Betul. Mhm. Ketika draft itu masuk ke DPR sebagai penyempurnaan draft 2019, Mhm. kita masukkan pada tanggal 6 Juli 2022. Itu terkait 14 isu krusial. Ya. 4 minggu kemudian, Mas Ade,
Presiden memanggil jajarannya. 2 Agustus saya ingat waktu itu hari Selasa. Presiden memerintahkan jangan terburu-buru mengesahkan RKUHP. Dialog, dialog, dialog. Dengarkan suara masyarakat, suara publik. Maka Presiden memerintahkan kepada kementerian dan lembaga itu ada 9 yang terlibat, Mas. Itu adalah kantor Menko Polhukam sebagai koordinator. Kemudian Kemenkumham yang kedua. Yang ketiga Kejaksaan Agung, yang keempat Kepolisian, yang kelima Kementerian Agama, yang keenam Badan Intelijen Negara, yang ketujuh kantor staf kepresidenan, yang kedelapan staf khusus presiden, dan yang 9 adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Untuk apa? Terlibat dalam dialog publik. Selama 3 bulan, Mas, dari awal Agustus sampai 9 November, kita memasukkan draft ke DPR versi 9 November, itu yang dari 14 isu, Mas, itu sudah menjadi 69 item perubahan. Emangnya, perubahan ya? Perubahan. Emangnya 69 item perubahan itu pemerintah ngarang-ngarang? Ya dari mana? Masukan publik. Dari hasil dialog publik. Mengapa saya berani menyatakan itu hoax kalau yang mengatakan tidak ada partisipasi publik? Naskah itu kita sampaikan ke DPR, Mas Ade, tanggal 9 November. Itu dalam naskah itu ada 2 naskah yang kita sampaikan. Satu draft utuh perubahan, yang satu itu berisi tabel. Apa isi dari tabel itu, Mas? Ada nomor urut, ada bunyi pasal versi 6 Juli 2022. Ada bunyi pasal versi 9 November 2022. Ada penjelasan dan ada keterangannya. Keterangannya itu apa? Ini masukan dari X, ini masukan dari A, ini masukan dari Z, ini masukan, jadi semua ada. Kita tidak ngarang-ngarang. Jadi kurang apa partisipasi publik itu? Yang menyatakan ini kan yang aspirasinya tidak dimasukkan. Ya. Tapi sudah didengar. Sudah didengar. Coba Mas Ade iseng-iseng nanya kepada ICJR, ya, Institute for Criminal Justice Reform. Apa kurang kita mendengarkan mereka? Bahkan saya harus berkata jujur, Mas Ade, 99% yang ICJR usulkan kepada fraksi-fraksi di DPR itu diterima oleh pemerintah. Itu mengapa sehingga pembahasan tanggal 24 itu smooth, lancar. Ini ada 3 lembaga, Mas, supaya saya tidak salah kutip. Saya mau baca dulu ini lembaganya ini ya. Ini mereka tadinya tergolong, Mas, masuk dalam koalisi masyarakat sipil terkait pembaharuan KUHP. Jadi yang terlibat di situ, Mas, yang pertama adalah ICJR, kemudian yang kedua itu adalah LEIP. LEIP, LEIP ya, LEIP. Kayaknya ini reformasi peradilan. Saya lupa kepanjangannya. Lalu yang berikut adalah IJRS. Jadi ada ICJR, ada LEIP dan IJRS. Mas Ade, saya harus berterima kasih dan menyampaikan kepada publik bahwa teman-teman ini yang tadi saya sebutkan, LEIP, ICJR dan ICJRS ini, mereka tidak lelah dan melakukan komunikasi aktif, Mas, dengan pemerintah dan juga DPR. Jadi mereka ini jadi bridge, jadi jembatan. Ya. Asal Mas tahu saja dan publik tahu, pembahasan tanggal 24, Mas, 24 November ya, persetujuan tingkat pertama. Tanggal 21 hari Senin, tim ahli pemerintah itu bertemu dengan 3 lembaga di ruangan rapat saya itu. Dari pagi sampai sore. Kita menyisir lagi pasal-pasal. Ya. Jadi kalau Mas bertanya kepada 3 lembaga itu,
mereka kan mengatakan bahwa pemerintah mendengar aspirasi. Mhm. Pemerintah tidak diskriminasi, Mas. Tapi Mas bisa bayangkan mereka datang ke kita menyampaikan argumentasi, ada usulan draft, ada rekomendasi draft. Ya. Dan satu catatan lagi, Mas, kebetulan teman-teman ICGR, LAIP, dan IJRS ini, mereka punya latar belakang yang sama dengan kita tim ahli. Mereka Hukum. ini semua hukum pidana, Mas. Oke. Kalau sama-sama hukum pidana kan enak. Iya, iya. Kita paham betul, kita memahami Mhm. asas-asas. Jadi ketika mereka mengkritik satu pasal, ada argumentasi mereka yang sangat baik. Ya Ya. kita berpikir, oh ya benar juga, kita rubah. Mmm. Tapi ketika misalnya mereka mengusulkan sesuatu, kita nggak bisa. Pandangan kita begini, Mhm. teorinya begini. Karena Mhm. sama-sama ngerti hukum pidana, mereka Mhm. juga bisa menerima. Mhm. Pakai teori Itu ya, Prof? ya, Pakai teori? pakai teori. Itu dialog yang terjadi antara kita dengan mereka. Karena itu Mas, kan tadinya 14 item, berubah menjadi 69 item, ya. Mhm. Begitu keluar, saya ditanya sama wartawan begini, Pak Wamen, ini kan hari ini masuk ada 69 item. Mhm. Gimana kalau kemudian DPR menyampaikan DIM yang lebih banyak dari itu? Mhm. Kira-kira pembahasannya bisa selesai tidak pada Mmm. akhir tahun ini? Mhm. Secara senda gurau saya menjawab, saya hakul yakin ini akan selesai pada bulan Desember. Mengapa saya bisa begitu yakin? Saya yakin betul DIM dari DPR ini sama dengan masukan ke pemerintah. Jadi kita sudah punya frekuensi yang sama. Saya tahu persis kok itu DIM-nya dari mana. Saya katakan secara kelakar begitulah. Mhm. Itu sebabnya Prof, mengapa ya, siap. saya mau tanya, Siap. kan Anda menyebut 3 lembaga itu secara spesifik ya, Ya, itu 3 lembaga yang memang hanya mereka lah yang diundang oleh pemerintah atau salah. oke. Semua diundang. Mmm. Semua diundang. Di DPR pun mereka diundang. Makanya perhatikan Mas Ade, Mhm. jadi setelah tanggal 9 kita menyerahkan draft, Mhm. ya tanggal 9 November, kalau saya tidak salah itu hari eh, hari Rabu tanggal 9 November. Tanggal 9 November hari Rabu kita nyampaikan draft yang berisi 69 item, ya. Tanggal 14 hari Senin, Mas, 14 November hari Senin, itu Komisi 3 melakukan rapat dengar pendapat umum dengan seluruh koalisi masyarakat sipil, Mmm. termasuk 3 lembaga yang ada di dalam Mhm. yang tadi saya Ya, sebutkan. ya, ya. Bahkan juru bicara ICGR, Erasmus Napitupulu itu waktu berbicara dengan DPR mengatakan, mungkin ya kita ini termasuk suara yang berbeda dengan koalisi masyarakat sipil lainnya. Karena Oh mereka bisa gitu? menerapkan itu secara argumentatif. Iya. Itu jadi kita bukan diskriminasi, tapi ya mereka datang, mereka membawa konsep, alasan rasional, diterima secara teoretik, ya sudah, bungkus barang itu. Jadi Kan itu jadi enak di situ. Prof, kan itu Ya, ada Anda bilang semua diundang, ya, tapi kenapa akhirnya hanya 3 yang duduk bersama? ya karena itu tadi, apa yang mereka sampaikan, mereka mengoreksi, mereka mengkritik loh Mas. Ya. Mereka mengkoreksi, ya kita, oh iya benar Mhm. juga ya. Yang lain itu, ya itu bisa kita jawab dalam pengertian mengapa kita tetap tidak mengikuti saran Anda, alasan kita ini. Mhm. Kira-kira Mhm. seperti itu. Oke. Kan 69 item perubahan, Mas. Ya. Selama 10 hari, ternyata DPR itu mengirimkan DIM, daftar inventaris masalah kepada pemerintah. Mhm. Semua fraksi mengirimkan minus satu fraksi, Mas. Mhm. Partai Keadilan Sejahtera tidak mengirimkan. Oke. Ya, Kita ya, ngerti kenapa lah ya. ya. Tanyakan kepada beliau-beliau yang mulia. Itu kita tabulasi, Mas.
Yang paling banyak masukannya itu PDIP. PDIP itu ada 64 DIM. Dari 64 DIM yang disetujui pemerintah ada berapa? 60. Wow. Apa coba? Ya, ya. Lalu ada Golkar itu kalau saya tidak salah sekitar 60-an, yang kita setujui 50-an. Partai Amanat Nasional itu yang diusulkan ada 24, yang disetujui 24. Semua. Semua. Ya. Itu karena antara satu dengan yang lain kan sama, Mas. Sehingga dari 69 item itu, Mas, kita tabulasi DIM dari pemerintah, dari DPR, kita masuk dalam pembahasan tanggal 24 November, itu tersisa 23 DIM. Jadi kan banyak dari 69 item, tinggal 23 item. 23 item itulah yang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Jadi proses tanggal 24 November, rapat dibuka jam 10. Selama 3 jam sampai jam 1. Saya menjelaskan kurang lebih 40 menit lah, 45 menit. Ini 23 item yang harus kita bahas. Setelah saya sampaikan 23 item itu, tanggapan beraneka ragam dari 9 fraksi yang ada di Komisi 3. Rapat ditutup jam 1. Kemudian dibuka lagi jam 3. Saat rapat ditutup diskors jam 1 dan dibuka lagi jam 3, dalam tempo 2 jam itu lalu kita melakukan lobby-lobby, melakukan diskusi-diskusi antara pemerintah dan DPR, diskusi informal, tidak di dalam forum. Disitulah ketika pada jam 3, jam 15.00, pemerintah diminta tanggapan terhadap masukan dari DPR, yang sebetulnya itu sumbernya sama dengan masukan dari pemerintah. Saya menjawab kepada teman-teman Komisi 3, pemerintah menerima 99% apa yang menjadi masukan DPR. Karena kan sudah ada diskusi sebelumnya. Jadi enak. Makanya begitu saya menyampaikan pandangan pemerintah atas tanggapan DPR, hanya 15 menit. Lalu disusuli dengan persetujuan tingkat pertama. Dari 9 fraksi membacakan pernyataan bahwa setuju, termasuk Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan. Jadi saya bukannya membela Pak Dasko yang memimpin sidang pengesahan di paripurna tanggal 6 Desember. Tapi apa yang beliau sampaikan itu 100% benar. Mengapa? Kan fraksi sudah setuju dalam persetujuan tingkat pertama pada tanggal 24 November. Tiba-tiba dalam rapat paripurna ada anggota yang meminta pasal-pasal tertentu untuk dihapus. Kan dia bertindak tidak sesuai dengan fraksi. Sehingga Pak Dasko langsung meng-cut interupsinya. Saya kira kalau kita belajar organisasi, yang benar Pak Dasko. Wajar ya? Wajar. Jadi saya bukan kemudian Pak Dasko dibilang otoriter, tidak. Karena Pak Dasko mau menerima interupsi, cuma ketika dia meminta pasal itu dicabut, Pak Dasko cut. Cut-nya Pak Dasko itu beralasan, loh fraksi Anda sudah setuju kok, dan dalam persetujuan itu tidak ada istilah cabut-mencabut. Kan menerima dengan catatan. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Ade. Luar biasa. Saya terpaksa harus menyatakan ini, selamat kepada Pak Wamen dan kawan-kawan sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan relatif landingnya smooth lah ya, dengan lancar lah ya. Bisa dibilang begitu. Ya, kita semua menunggu hasilnya penerapannya nanti. Nah, sekarang saya akan masuk ke ada satu yang saya ingin tanyakan. Sebetulnya hubungan antara KUHP ya dengan undang-undang lain yang barangkali di dalamnya mengandung pasal-pasal yang mengatur juga hal yang serupa dengan KUHP. Itu hubungannya seperti apa ya? Ini penting sekali Mas Ade. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan ini baru pernah saya dengar dari Mas Ade, padahal saya sejak KUHP itu disahkan, mungkin wawancara seperti ini kali yang ke-12 atau kali yang ke-13, saya lupa dalam seminggu. Tapi belum pernah ada pertanyaan seperti ini. Padahal pertanyaan ini penting supaya tidak menimbulkan kebingungan.
Ya. supaya tidak menimbulkan multitafsir. Salah satu misi dari KUHP itu adalah konsolidasi, Mas. Kita mencoba untuk mengkonsolidate berbagai aturan di luar KUHP, terutama terhadap undang-undang pidana yang sifatnya sebagai lex specialis, sebagai pidana khusus. Pertama, Mas, undang-undang ini berlaku sepanjang tidak mencabut beberapa ketentuan dalam undang-undang khusus, maka undang-undang khusus itu pun berlaku. Saya kasih satu contoh konkret, sekaligus menjawab pertanyaan para aktivis HAM yang mohon maaf keliru memahami pengaturan mengenai pelanggaran berat HAM dalam KUHP. Sekali lagi saya katakan keliru dalam memahami pengaturan pelanggaran berat HAM dalam KUHP, termasuk statement dari Komnas HAM. Keliru mereka memahami. Gimana itu? Begini, satu, di dalam KUHP itu ada bab tentang tindak pidana khusus. Mengapa bab tindak pidana khusus ini harus diatur di dalam KUHP? Dia hanya sebagai bridging articles, pasal-pasal jembatan untuk menyambung antara KUHP dan undang-undang khusus yang ada. Yang kedua, yang diatur dalam KUHP ini hanya core crime, kejahatan tinggi. Soal pelanggaran berat HAM yang diatur adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang memang ancaman pidananya berubah. Kalau di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ya, satu, ancaman minimumnya 5 tahun, ancaman maksimumnya 25 tahun. Coba ditanya pembentuk Undang-Undang Pengadilan HAM, dari mana mereka memperoleh angka 5 dan angka 25? Mas Ade, saya mau mengatakan begini. Kalau Mas Ade tanya kepada semua pembentuk undang-undang, misalnya begini ya, mencuri 5 tahun, menganiaya mengakibatkan mati 7 tahun, memperkosa 9 tahun, pembunuhan 15 tahun. Mas Ade tanya kepada mereka begini, Anda dapat angka 5, 7, 9, 15 itu dari mana? Dari mana? Mereka tidak bisa menjawab, Mas. Di dalam KUHP baru, kita menggunakan Modified Delphi System Method. Jadi metode sistem Delphi yang telah diperbaiki. Modifikasi. Itu ada 7 parameter, Mas. 7 parameter, kalau suatu kejahatan itu memenuhi 7 kriteria, ancamannya berat. Tapi kalau dia hanya memenuhi 1 atau 2 kriteria, paling cuma denda. Jadi mengapa hukuman itu dikurangi yang tadinya minimum 5 tahun menjadi 25 tahun dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, ini kita kurangi. Kuranginya itu untuk ancaman maksimumnya 20 tahun. Karena kita sesuaikan dengan Modified Delphi System Method itu. Tetapi yang kedua, Mas, sifat kekhususan dari pelanggaran berat HAM sebagai extraordinary crime sama sekali tidak dicabut oleh KUHP. Jadi yang berlaku adalah Undang-Undang Pengadilan HAM yang tidak mengenal daluarsa, yang berlaku surut. Itu kesalahan pemahaman, termasuk Komnas HAM. Jadi hanya persoalan ini saja, persoalan angka sanksi pidana yang ada dalam KUHP baru itu bisa kita pertanggungjawabkan. Karena ada metode yang kita pakai. Hanya itu saja. Sama halnya dengan pertanyaan aktivis anti korupsi, itu sama. Mas Ade, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Yunto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Di dalam KUHP baru hanya ada 5 aturan sebagai bridging articles.
Artinya apa, Mas? 25 yang lain itu masih berlaku, Mas. Ah, ada pasal yang ancaman pidananya dalam undang-undang korupsi kita turunkan, tapi ada pasal yang dalam KUHP itu kita tinggikan bila dibandingkan dengan undang-undang korupsi. Karena orang yang mengkritik ini mau framing di media, lalu mereka mengatakan bahwa ancaman koruptor turun. Padahal itu kan tidak fair. Mengapa mereka tidak membaca pasal yang ancamannya lebih tinggi daripada undang-undang korupsi? Yaitu tadi, karena supaya populer, bikin framing di media, mau mengkritik pemerintah dan DPR, lalu mengatakan ancaman terhadap koruptor itu turun. Nah, ini kan tidak fair. Mengapa dia tidak melihat pasal di mana ancaman terhadap koruptor itu lebih tinggi daripada undang-undang korupsi? Semata-mata itu menggunakan modified Delphi System Method yang bisa kita pertanggungjawabkan. Itu, Mas. Prof, ya kembali ke contoh korupsi tadi. Jadi seandainya di Undang-Undang Tipikor ada sebuah tipe korupsi yang misalnya 10 tahun, misal, saya nggak tahu ya, tapi kira-kira 10 tahun. Kemudian di KUHP itu 15 tahun misalnya, ya, yang Anda katakan tadi lebih tinggi dari yang ada di Undang-Undang Tipikor. Itu artinya akan digunakan yang di KUHP. Persis. Kalau kita pakai asas lex favoreo itu, dalam perubahan peraturan perundang-undangan, terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana harus digunakan aturan yang meringankan, maka yang dipakai adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, kalau di korupsi lebih berat, KUHP baru lebih ringan, dipakai KUHP nasional itu. Boleh nggak kasih contoh yang mana? Contohnya apa tuh? Banyak, Mas. Misalnya nih ya, pasti para aktivis yang pro demokrasi setuju dengan saya. Mengapa, Mas? KUHP ini kan mencabut Undang-Undang ITE. Iya, Mas. Mencabut? Cabut Undang-Undang ITE. Yang dicabut itu pasal 27, pasal 28. Pasal 27, pasal 28 ini kan jadi momok bagi setiap orang. Memang ini ada disparitas, ada gap yang luar biasa, Mas. Sorry, 27, 28 itu yang apa, Prof? Pencemaran nama baik, penghinaan. Oke. Ini kabar sangat baik bagi demokrasi kita. Ini kan ada gap, Mas. Antara KUHP dan Undang-Undang ITE. Penghinaan di dalam KUHP itu kan ancamannya paling cuma 2 atau 3 tahun. Undang-Undang ITE itu 6 tahun, Mas. Mengapa orang paling takut dengan Undang-Undang ITE? Begitu aparat penegak hukum menjerat dengan Undang-Undang ITE, maka dia boleh menangkap dan menahan. Kenapa boleh menangkap dan menahan? Di dalam penahanan itu ada syarat objektif penahanan. Syarat objektif penahanan itu jika ancaman pidana itu 5 tahun atau lebih. Makanya Undang-Undang ITE ini menjadi momok. Ya, betul. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ITE ini, Mas, kita pindahkan dalam KUHP. Di pasal 433, 434, 435, 436, 437. Kita cabut Undang-Undang ITE. Di sini ancaman pidananya maksimum 3 tahun 6 bulan. Mengapa 3 tahun 6 bulan, Mas? Ini kita sudah hitung. Kejahatan misalnya mengadu secara memfitnah. Ya, atau menuduh secara memfitnah. Menuduh secara memfitnah itu gampangannya begini, Mas Ade, saya kasih contoh ya supaya kita tidak miss. Saya mencuri HP, yang curi itu saya, Mas. HP yang saya curi ini, saya masukkan ke dalam tasnya Mas Ade Armando. Begitu digeledah, oh ini barang bukti ada nih. Padahal yang mencuri bukan Mas Ade, yang mencuri saya. Saya masukkan benda itu ke dalam tasnya Mas Ade Armando. Itu namanya menuduh secara memfitnah. Itu sangat jahat ya. Itu berat ya? Berat. Mengapa kita hanya kasih 3 tahun 6 bulan, Mas? Kita sudah perhitungkan. Kalau itu menggunakan sarana teknologi informasi, ancamannya ditambah 1/3. 3 tahun 6 bulan itu kan 42 bulan, Mas. 3 tahun 6 bulan kan 42 bulan.
Sepertiga dari 42 bulan itu adalah 14 bulan. 42 bulan ditambah 14 bulan itu 50. masih 56 bulan. Masih di bawah 60 bulan, 5 tahun. Jadi tetap tidak bisa melakukan penangkapan dan penahanan. Sampai begitu ya, Prof? Sudah kita Dikalkulasi. sudah kita kalkulasi itu. Oke. Jadi sekarang Mas, kalau ada orang menggunakan sarana teknologi informasi untuk melakukan kejahatan, penghinaan, pencemaran nama baik, kalau menggunakan aturan yang meringankan, maka dia tidak menggunakan Undang-Undang ITE. Dia harus menggunakan KUHP nasional yang baru disahkan. Karena perubahan peraturan perundang-undangan. Meskipun itu berlaku masih 3 tahun lagi. Kira-kira begitu Mas Ade. Contoh. Jadi boleh dikatakan semua peraturan atau undang-undang yang ada selama ini harus kita bandingkan ya dengan KUHP. Persis Mas. Untuk melihat aturan mana yang akan digunakan. Nah, kita sekarang masuk ke yang kontroversial nih, Prof. Ya. Ini bayangkan nih ya, PBB sampai harus mengeluarkan pernyataan nih, Wakil PBB di Jakarta ya, yang kurang lebih kan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan hak asasi manusia, dan itu komentar Anda apa? Ya, begini ya, Mas Ade Armando, saya harus memberikan informasi. Kemarin hari Senin, Ibu Menteri Luar Negeri telah memanggil perwakilan PBB di Jakarta, ya, dan saya kira itu langkah yang tepat. Ibu Menteri menegur karena dalam etika berdiplomasi seharusnya tidak demikian, ya. Satu, kita ini punya state sovereignty, kedaulatan negara, nggak bisa mencampur atau melakukan intervensi, ya. Meskipun substansi yang dikritik itu keliru, karena keliru karena pemahamannya tidak demikian. Itu sama juga yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika bahwa ini akan mempengaruhi iklim investasi dan lain sebagainya, wisatawan dan lain sebagainya. Itu kalau pakai bahasa anak muda itu lebay itu Mas Ade ya. Iya, itu nggak ada hubungannya itu. Kira-kira seperti itu Mas. Iya. Ya, jadi tapi saya mungkin ini penting buat para penonton kan. Kan yang diangkat antara lain nih apakah Australia, apakah Amerika, apakah mungkin juga PBB ya. Saya kurang tahu persis kalau yang disinggung oleh PBB itu pasal yang mana. Tapi salah satu yang top banget nih, seksi banget dibicarakan orang kan adalah pasal perzinahan. Perzinahan ya. Itu bahkan dibilang ini mengintervensi hak pribadi, ini membuat orang jadi takut untuk datang ke Indonesia. Jawaban Anda apa, Prof? Begini Mas, saya mau menjawab beberapa hal. Perzinahan dan kohabitasi itu pasalnya berdekatan. Yang satu pasal 411, yang satu pasal 412. Pasal 411 tentang perzinahan seharusnya tidak dikritik. Itu sudah ada dalam pasal 284 KUHP. Yang sebelumnya ya? Ya, delik aduan absolut yang mengadu hanya suami atau istri. Oke, selesai. Yang mendapat perhatian ini kan adalah pasal tentang kohabitasi, Mas. Hidup bersama ya? Hidup bersama atau melakukan hubungan seks tanpa nikah. Delik aduan yang bisa mengadu orang tua. Kalau tanpa perkawinan melakukan hubungan seks tanpa perkawinan atau hidup bersama tanpa perkawinan, yang bisa mengadu hanya dua, orang tua atau anak. Mas, pasal ini kita berdialog panjang. Kita melakukan sosialisasi. Di salah satu provinsi meminta pasal ini di take out. Pemerintah harus mengeluarkan pasal-pasal ini karena sudah masuk ranah private warga negara. Itu di provinsi X, Mas. Datanglah kita ke provinsi Sumatera Barat. Pemerintah dicaci maki di situ.
Apa kata mereka? Pasal ini tidak tegas. Seharusnya bukan delik aduan. Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Ya, ya, Perbuatan itu melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. ya, Oke. Sekarang kalau Mas Ade sebagai pembentuk undang-undang, ya. Mas Ade mau sesuai dengan provinsi X yang men-take out pasal tersebut, Sumatera Barat akan mengatakan Mas Ade tidak aspiratif. Mas Ade mengikuti Sumatera Barat, provinsi X akan mengatakan tidak aspiratif. Jadi secara sendaguro saya katakan pasal-pasal seperti ini diatur salah, tidak diatur salah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadilah diatur. Sebentar dulu, Oke. ini yang harus diketahui publik. Pasal ini diselesaikan lewat lobby, Mas. Oh, gimana itu, Prof? Ini harus diketahui publik. Tapi disinilah kita lihat bagaimana teman-teman Komisi 3 di DPR itu bertindak sebagai negarawan yang harus mengakomodasi berbagai kepentingan. Saya terus terang saja, mudah-mudahan ini dilihat oleh banyak orang. Yang mengangkat isu ini adalah Taufik Basari dari Nasdem. Dia minta pasal kohabitasi dihapus. Pak Iksan dari PDIP setuju. Kemudian juga teman-teman Golkar. Ini fraksi-fraksi besar loh. Ya. Oke. Alasan itu masuk di akal, Mas. Untuk pasal ini di take out. Sangat masuk akal. Apa alasannya? Banyak Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, di daerah melakukan razia, melakukan sweeping, melakukan penggerebekan di kamar-kamar hotel, di penginapan, dan lain sebagainya. Oke. Mereka minta ini tidak diatur. Lalu kemudian ini vis-a-vis dengan fraksi Islam. Sorry, mereka minta tidak diatur agar apa ya? Ya terlalu masuk ke ranah private. Oh, karena ini memberi alasan bagi penggerebekan, penggerudukan ya, gitu. Iya. Ya, betul. Fraksi Islam dimotori oleh Pak Asrul Sani, P3. P3. Ada juga Pak Al-Mufari Arhab, PAN. Mereka minta ini tetap ada. Ini adalah moral value. Di sini titik komprominya. Oke, pasal ini ada. Ini kan delik aduan, Mas. Iya. Terbatas pada orang tua atau anak. Dibikin penjelasan. Ini yang kemudian disetujui oleh Islam, Golkar, P3 dan PDIP. Apa bunyi penjelasannya? Dengan berlakunya ketentuan ini, maka peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku. Apa implikasinya, Prof? Oh, implikasinya sangat luar biasa. Selama ini kan perda-perda mengatur sebagai delik biasa. Karena delik biasa, Satpol PP boleh menggerebek, boleh razia, boleh sweeping. Tetapi ketika ini dinyatakan sebagai delik aduan dan tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan ini sebagai delik aduan, kan mereka tidak bisa melakukan sweeping, razia, dan penggerebekan. Dahsyat, dahsyat. Justru pasal ini melindungi tindakan wewenang aparat terhadap individu. Itu mengapa ini dibungkus, langsung dibungkus, dan di situ titik komprominya. Ini yang harus diketahui oleh publik. Yang ketiga, Mas, yang mau saya jelaskan, turis asing nggak perlu khawatir. Welcome to Indonesia. Oke, gimana itu? Mereka datang membawa pasangannya yang belum menikah, tidur sekamar, ya, melakukan hubungan seks tanpa nikah. Kan yang bisa mengadu hanya anak atau orang tua mereka yang ada di luar negeri sana. Kurang kerjaan apa orang tuanya sama anaknya datang lapor ke Indonesia? Ada pertanyaan begini, Mas. Gimana Pak Wamen? Kalau orang asing itu datang, dia melakukan hubungan seks dengan orang lokal
Mhm. tanpa ikatan perkawinan? Mhm. Saya jawab begini, Mas Ade, yang namanya delik aduan absolut, pengaduan tidak boleh dipisah. Mhm. Maksudnya? Beda dengan delik aduan yang relatif. Mhm. Saya kasih contoh dulu delik aduan yang relatif ya. Mhm. Delik aduan yang relatif itu pencurian dalam keluarga. Saya kasih contoh Mhm. nih. Saya punya 2 anak. Anak perempuan, anak laki-laki. Anak perempuan dan anak laki-laki ini mereka bersama-sama dan bersekutu mencuri uang saya. Mhm. Ya, Ya. karena ini delik aduan yang relatif dan karena saya lebih sayang dengan anak saya yang perempuan, maka yang saya laporkan ke polisi, saya adukan ke polisi hanya anak Anak laki. laki-laki. Boleh. Ya. Saya tidak mengadukan anak perempuan saya. Mhm. Meskipun mereka bersama-sama mencuri uang saya. Mhm. Itu delik aduan relatif. Mhm. Kalau delik aduan absolut seperti contoh yang tadi saya katakan, pengaduan tidak bisa dipisah. Kalau orang tua itu mengadukan turis asing ini, maka dia juga harus mengadukan anaknya. Artinya ketika dia mau memenjarakan turis asing ini, dia juga Ya. harus ikhlas dan rela memenjarakan anaknya. Selesai. Mhm. Maka Mhm. pertanyaannya, apa Iya. ada orang tua yang Orang tega tua. memenjarakan anaknya? Iya, iya. Jadi Iya, iya. tidak mudah. Iya. Kalau turis asing ini dikenakan denda karena bersetubuh tanpa ikatan perkawinan, kan otomatis dia juga harus mengenakan denda kepada anaknya. Mhm. Nanti Mhm. ujung-ujung kalau anak itu belum bekerja, orang tua ini juga yang bayar denda buat negara. Jadi Iya. itu saya kira yang harus dipahami Iya. masyarakat. Iya. Iya. Prof, ini mengingat PBB, Australia, Amerika, New York Times, segala macam itu salah persepsi ini, memang barangkali sebelumnya tidak ada sosialisasi ke mereka kali ya, Prof? Atau mereka dapat sumber Ya, info yang salah? saya lebih pada hal yang kedua, Hmm. mendapat informasi. Karena itu mohon maaf ya, saya waktu itu kan live di salah satu stasiun TV, saya nggak usah sebut TV-nya. Iya, iya. Itu saya lihat reporter bertanya kepada orang asing tentang Hmm. pasal ini Hmm. kohabitasi. Hmm. Saya bilang ke yang wawancara saya, ini reporter yang nanya tidak ngerti, yang ditanya lebih tidak ngerti. Makanya terjadi Oke. misinformasi. Iya, iya. Yang terakhir Mas yang mau saya katakan dan ini kemarin saya sampaikan. Jadi Mas kemarin dengan bantuan Ibu Menlu, saya difasilitasi untuk bertemu dengan semua pers asing yang ada di Indonesia, menjelaskan hal Oke. ini di Kementerian Luar Negeri. Hal Oke. terakhir yang ingin saya katakan, ya ini sekali lagi secara pribadi loh Mas, saya sebetulnya tidak risau dengan pasal-pasal yang dikomentari oleh Australia, PBB, Amerika, Prancis, dan lain sebagainya, terutama yang menyangkut kohabitasi. Mhm. Mengapa saya tidak risau, Mas? Substansi KUHP di seluruh dunia ini sama, Mas. Jadi, kalau Mas bertanya kepada saya, sebetulnya berapa persen sih dalam buku 2 yang diambil dari KUHP lama? Oh, 80%. Karena apa? Itu bukan karena kita mewarisi kolonial, bukan. Itu adalah universalisme hukum pidana. Yang Mhm. namanya pembunuhan itu di seluruh dunia kejahatan. Yang namanya pencurian, pemerkosaan, penggelapan, penipuan, pemerasan, semua kejahatan. KUHP di seluruh dunia sama. Mhm. Yang beda adalah ancaman pidananya. Yang beda itu justru dalam buku 1 itu 80% baru. Kita modifikasi pidana. Mhm. Mhm. Hanya ada 3 isu, Mas, yang antara satu negara dengan negara lain berbeda. Satu, delik politik. Mhm. Mas Ade buka KUHP kita yang sekarang ini dan KUHP yang lama, tidak ada satu bab pun tentang kejahatan politik. Beda Mmm. dengan KUHP Prancis, ada kejahatan politik. Yang kedua adalah penghinaan. Yang ketiga apa, Mas? Kejahatan terhadap kesusilaan. Antara Mmm. satu negara dengan negara lain berbeda. Maka saya menggunakan bahasanya Farel, Mas Ade, jangan dibanding-bandingkan. Karena tidak comparable, tidak untuk Iya, iya. dibandingkan. Saya kemarin Wajarlah ya. ya wajar. Saya katakan kemarin kepada
pers asing, mengapa Anda tidak memprotes KUHP Swedia yang melegalkan aborsi? Padahal aborsi di sebagian besar negara di dunia ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Karena itu tadi, ukurannya berbeda antara kita dengan mereka. Mengapa Anda tidak memprotes KUHP Cina yang tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina yang bertuliskan kejahatan terhadap kesusilaan? Nggak ada, Mas. Dia tidak atur itu. Jadi kalau soal itu berbeda, Mas. Prof, jadi kalau ini karena Anda menyebut aborsi, di Indonesia sekarang aborsi menjadi sesuatu yang dia tetap terlarang, tapi diizinkan kalau itu adalah karena perkosaan ya, dan itu pun dibatasi. Betul. Ya. 14 minggu, Mas. 14 Jadi minggu. dari mana kita terima usul itu? Dari Komnas Perempuan, Mas. Oke, siap ya. 14 minggu itu pun usulan dari aktivis perempuan. 14 minggu itu sebetulnya ukuran PBB hanya 12 minggu, Mas. PBB. Tapi berdasarkan hasil riset dan sama juga masukan dari Majelis Ulama Indonesia, mereka minta 14 minggu. Kan kita tambahkan 2 minggu, apa susahnya sih? Makanya kita gua menjadi 14 minggu. Oke, satu lagi nih juga. Ini kaitan sama perempuan. Benar nggak sekarang ada larangan terhadap perkosaan dalam pernikahan? Tidak ada. Kita sudah punya undang-undang yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, itu semua sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang TPKS. Oke, termasuk tadi dalam pernikahan. Ya, itu sudah ada itu ya. Itu yang kemudian kita atur betul di dalam Undang-Undang TPKS. Bahkan untuk harmonisasi di dalam KUHP ini ada bab-bab tertentu yang kita state. Kejahatan dalam pasal ini adalah tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya akan mengikuti Undang-Undang TPKS, bukan KUHP. Oke, jadi tidak ada di KUHP. Kalau mengenai penodaan agama? Penodaan agama itu sudah tidak ada, Mas. Jadi di dalam itu, KUHP? Ya, pasal yang ada tuh saya bacakan ini ya, pasal 300, Mas. Jadi pasal 300 itu sampai dengan pasal 305 itu judul babnya adalah tindak pidana terhadap agama, kepercayaan dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Mas, kalau saya mau jujur ya, ini pasal dirumuskan bukan oleh pemerintah, bukan juga oleh DPR, tapi oleh teman-teman yang melakukan studi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ya. Ini ketuanya adalah Mas Zainal Bagir. Itu selama pembahasan dari lembaga tersebut, dari dari lembaga studi tersebut ya. Itu selama pembahasan mungkin ada sekitar 10-15 kali itu kita WA-WA-an. Jadi mereka mengusulkan rumusan dan rumusan mereka itu yang kita pakai. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan awal Mas Ade. Kita tidak buta dan tidak tuli loh terhadap suara masyarakat. Kita bisa tunjukkan itu pasal-pasal mana yang merupakan masukan dari masyarakat. Kenapa masih apakah beredar, apakah banyak yang mengatakan bahwa pasal penodaan agama itu masih ada dalam KUHP? Apakah karena mereka menggunakan versi yang lama atau? Bisa jadi, itu yang pertama bisa jadi. Yang kedua, pasal ini kan pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya tahu persis karena saya ahli. Tahun 2010, saya ahli dari MK waktu itu, bukan dari pemerintah, bukan dari DPR, bukan dari penggugat, tapi dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pasal ini masih relevan, hanya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap redaksional yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Yang kemudian menyisipkan ke dalam pasal 156A KUHP dan seterusnya. Perbaikan-perbaikan terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi itulah yang dilakukan di dalam KUHP nasional yang baru disahkan ini. Setelah kita lempar ke publik, ternyata ada masukan dari lembaga studi kebebasan beragama itu, dan itu yang kita ikuti. Saya masih menyimpan WA dari Mas Zainal Bagir itu yang intinya berterima kasih sebab apa yang menjadi atensi dari teman-teman dan apa yang menjadi rumusan dari teman-teman itu digunakan dalam draft yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember kemarin, Mas.
Ini kan mestinya teman-teman civil society gembira dong ya. Tapi saya tidak mendengar ini ramai dibicarakan. Ini kurang Ya, dijual barangkali ya. ya itu sebaiknya Mas Ade bertanya kepada teman-teman yang mereka udah tahu lah, udah tahu kan diskusi kali ini mungkin ya yang ke 300 lebih lah kira-kira seperti itu. Oke, oke. Nah, satu lagi yang juga ramai dibicarakan, bisa nggak Prof jelaskan soal tuduhan bahwa ini mengekang, menindas kebebasan berekspresi, berbicara, pers. Gimana, Prof? Ya, begini, Mas. Ini juga sudah berbusa-busa nih, kita jelaskan. Yang pertama, Mas, dalam KUHP lama itu ada 4 penghinaan. Di Mhm, luar penghinaan individu ya. mhm, 1, penyerangan harkat dan martabat presiden. 2, penghinaan terhadap pemerintah. 3, penghinaan terhadap kekuasaan umum. mhm. 4, penghinaan terhadap pejabat negara. Di 4 ya, Baik, presiden, 4, presiden, presiden, pemerintah, pemerintah, pejabat negara, kekuasaan umum, kekuasaan pejabat umum. negara. Oke, 4 ya. Oke. Kita pangkas 2, Mas. Hmm, Sudah tidak ada lagi pasal apa namanya kejahatan terhadap kekuasaan, penghinaan terhadap kekuasaan umum dipangkas. hmm. Penghinaan terhadap pejabat negara dipangkas. Oke. Tinggal Yang 2, presiden. penyerangan harkat dan martabat presiden, dan yang kedua adalah penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oke. Oke. Ada pertanyaan lebih lanjut. Bukankah ini sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi? Mhm, Jawabannya sederhana. Yang dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi itu berbeda 180 derajat dengan yang ada di dalam KUHP nasional sekarang ini. mhm, Meskipun judulnya sama, mhm, penyerangan harkat dan martabat presiden. Yang dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pasal kolonial. mhm. Yang ada dalam KUHP nasional itu sudah mengalami dekolonisasi. Hmm. Gimana tuh, Prof? Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pasal-pasal kolonial yang punya ciri-ciri, Mas. 1, tidak jelas. Oke. 2, delik abstrak. Hmm. 3, delik biasa. Siapapun bisa melaporkan kepada polisi. Oke. Keempat, delik yang membahayakan. Mhm, Delik yang membahayakan itu ukurannya subjektif. mhm, Nah, mengalami dekolonisasi. hmm. Apa dekolonisasinya? Delik biasa dirubah menjadi delik aduan. Yang bisa mengadu Oke. hanya presiden atau wakil presiden. Yang Oke. bisa mengadu hanya ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR. Yang bisa mengadu hanya ketua MK atau ketua MA. Hmm. Itu dekolonisasi yang pertama. Ya. Dekolonisasi yang kedua, Mas, sudah bukan lagi delik abstrak, tapi delik konkret. Hmm. Yang Gimana tuh, Prof? dilarang adalah menista, fitnah. 2 itu, menista dan fitnah? Ya, ya memang hanya itu saja ya, yang namanya penghinaan dalam KUHP. Oke. Menista atau memfitnah. Kalau dalam KUHP yang lama nggak ada ya kalimat itu? Tidak ada. Umum, Oke. penyerangan harkat dan martabat presiden. Jadi Hmm. multitafsir. Yang ketiga, ya, di dalam KUHP lama yang pasal kolonial itu delik yang membahayakan. Di sini kita rubah menjadi delik konkret. Hmm. Delik konkretnya apa? Yaitu tadi, menista atau memfitnah. Mhm, Lalu di mhm. dalam KUHP nasional yang baru ini ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana? Ada dalam ayat berikutnya. Bukan merupakan penyerangan harkat dan martabat presiden jika dilakukan demi kepentingan umum. Oke. Kepentingan umum dijelaskan. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum dalam pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa. Mhm, mhm. Lalu dijelaskan,
kritik dalam negara demokrasi sangat dipentingkan sebagai social control. Jadi Itu ada pasal di KUHP-nya. KUHP-nya ada, Mas Ade. Wow. Jadi sudah apa lagi? Sudah kritik diperbolehkan, unjuk rasa pun diperbolehkan. Iya. Kan tadi Oke. dikatakan kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa. Ya, ya, Dan mau saya ya. katakan, Mas, supaya surprise. Dari mana kata-kata unjuk rasa itu, Mas? Dari Kata-kata unjuk rasa itu didapat dalam dialog publik pada tanggal 24 Agustus 2022 di Hotel Arya Duta oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwipayana. itu penting ya. Saya catat betul. Itu penting sekali disebut ya. Ya, mengapa saya katakan ini penting disebut? Saya mau bilang, mahasiswa kritik usulan konkret dong. Cuma jangan hanya membuat tagar semua bisa kena tanpa ada usulan konkret, ya. Tapi mahasiswa dari Universitas Krishna Dwipayana dari Fakultas Hukum, dia bilang begini, Pak Wamen, mahasiswa itu kan biasanya kalau kritik dalam unjuk rasa, terkadang terik matahari segala macam emosi. Kalau pasal ini tidak diberi penjelasan bahwa unjuk rasa itu boleh, nanti kita khawatir begitu unjuk rasa dibilang menghina presiden. Oke, kita masukkan catatan itu. Itu mengapa sampai kalimat kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa dibolehkan. Dan ini kalau demi kepentingan apa tadi, demokrasi, kepentingan umum. Ya, demokrasi, umum. kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Dan kritik tidak dapat dipidana. Saya kasih contoh nih ya Prof, buat para penonton mungkin menarik nih. Seandainya nih ada seorang pengkritik gitu ya, pengkritik pemerintah bilang, wah Pak Jokowi tukang bohong gitu ya, penipu, karena selama ini ternyata pesan program-program tidak sesuai dengan apa yang dia katakan ketika dia dulu di masa kampanye. Itu adalah sesuatu yang diizinkan ya Prof? Boleh. Ya. Ada mahasiswa UI bertanya, kemarin baru disosialisasikan. Jadi setelah KUHP disahkan tanggal 6 Desember, tanggal 7 Desember kami bertemu dengan BEM se-Jabodetabek untuk menjelaskan KUHP. Ada mahasiswa UI bertanya begini, kalau kita mengkritik kebijakan presiden dan mengatakan bahwa presiden lemdak, bebek lumpuh lah kira-kira begitu. Lemdak, betul. Itu kritik, itu tidak bisa dipidana karena itu kepentingan umum. Jadi sudah sangat jelas batasan itu. Saya yang kedua, kurang lebih Mas, tahu tuh. Mahasiswa UI-nya saya kurang lebih tahu kayaknya. Iya, saya nggak mau menyebut nama. Saya cukup bilang saja lah. Yang kedua, Mas, masukan dari Dewan Pers mengenai pasal yang berita bohong. Oh ya, ya. Betul. Masukan dari Dewan Pers itu ada sekitar, saya lupa, 19 item kayaknya, Mas. Ya. Tapi mereka minta dalam setiap pasal itu diinsert, dimasukkan, kecuali untuk tugas-tugas jurnalistik. Ini bukankah akan menimbulkan diskriminasi? Bahwa seakan-akan yang dilindungi hanya jurnalis. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, ini yang harus diketahui oleh teman-teman tercinta dunia pers ini, teman-teman jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang berbicara mengenai delik pers. Mas, saya ini mengajar mata kuliah hukum pidana khusus. Di dalam mata kuliah hukum pidana khusus, waktu saya diajarkan, dan ketika saya mulai mengajar tahun 1998, ada pokok bahasan delik pers. Begitu Undang-Undang nomor 40 ya kalau saya tidak salah, Undang-Undang Pers tahun 1999, tahun 1999, sub pokok bahasan delik pers itu dicabut karena sudah tidak ada lagi delik pers. Itu yang kedua yang ingin saya jelaskan. Yang ketiga, kabar bohong yang diprotes oleh teman-teman Dewan Pers ini kan sudah ada, Mas. Dalam pasal 14 angka Romawi, pasal 15 angka Romawi,
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini tidak pernah digugat. Ya. Mengapa kok sekarang tiba-tiba diprotes? Pasal inilah yang dikenakan kepada Ratna Sarumpait. Yang keempat, Mas, jurnalis itu punya kekebalan hukum yang luar biasa. Saya mengajar hukum pidana pers, jadi saya tahu. Ya. Saya kasih contoh konkret, Mas. Contoh konkret ya. Kan kita suka lihat tuh di TV-TV tuh. Reporter, dia mewawancarai pelaku kejahatan, muka pelaku kejahatan itu dibikin buram, suaranya disamarkan. Kalau polisi itu mau kerja gampang, dia hanya tinggal panggil reporter yang wawancara itu siapa, menanyakan di mana alamat pelaku kejahatan itu, kemudian dia datang, tangkap, tahan. Tapi kan itu tidak dilakukan. Artinya apa, Mas? Aparat penegak hukum pun, khususnya teman-teman polisi itu sadar bahwa jurnalis itu punya impunity. Ya. Mengapa dia tidak lakukan itu? Di dalam hukum pidana, mereka punya performance right, hak untuk tidak menyebutkan sumber informasi. Bukan hak, kewajiban untuk tidak menyebutkan sumber informasi, kewajiban. Dan itu dihormati. Itu yang keempat. Yang kelima, Mas, yang ingin saya katakan kepada teman-teman jurnalis tercinta, ya, periksa putusan Mahkamah Agung dalam berbagai kasus yang menimpa jurnalis. 1 kasusnya Bambang Harimurti, 2 kasusnya Teguh Santoso, 3 kasusnya Supratman. Mengapa saya mengambil 3 contoh kasus ini? Memperlihatkan pengadilan mengacu pada jurisprudensi tetap. Di dalam semua kasus itu, pengadilan termasuk Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketika bertalian dengan pers, yang digunakan bukan kitab undang-undang hukum pidana, tapi yang digunakan adalah undang-undang pers. Selesai. Kalau undang-undang pers, harus ada hak jawab, hak koreksi, dan lain sebagainya. Selesai itu. Jadi tidak benar kalau KUHP ini dia membungkam pers. Cuma ya itu tadi, Mas, memang rupa-rupanya teman-teman aktivis ini punya imajinasi yang luar biasa. Ini mungkin yang terakhir ini, Prof. Ya, ini untuk menjawab, Anda mungkin pernah lihat videonya Hotman Paris. Nah, salah satu yang dia angkat itu, kan dia bilang, ini nggak ngerti hukum nih yang membuatnya ya. Nah, dia kasih contoh yang tentang itu, hukuman mati, Prof. Betul. Ada 2 pasal tuh yang dia kritik. Itu pasal tentang hukuman mati, 2 pasal tentang orang yang memberikan tambahan minuman kepada seseorang yang mabuk. Iya. Jelaskan, Prof. Tolong. Jadi begini, ya, yang buat KUHP mungkin tidak mengerti hukum, tapi yang berkomentar itu jauh tidak lebih ngerti hukum. Kira-kira kan begitu. Ya. Pertama, soal pidana mati. Saya mau mengatakan begini, di dalam studi kejahatan kalau kita berpersepsi terhadap sesuatu, ya, itu sebetulnya merefleksikan cerminan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bilang, oh, pasal ini nih nanti kepala lapas bisa kaya raya ini karena jual beli, itu kan berarti mencerminkan diri kita sendiri. Iya kan? Ya, karena mungkin biasa seperti itu, lalu memandang itu nanti saya mau jadi kepala lapas saja karena ini pasti mahal dan lain sebagainya. Karena kita sering melakukan seperti itu, kita mempersepsikan seperti itu juga. Ya. Tapi sorry, Prof, sebentar, supaya penonton kita paham nih. Isi undang-undangnya kan bilang bahwa kalau orang sudah dihukum mati, dia itu mungkin tidak akan dieksekusi, dikasih tenggang waktu 10 tahun gitu ya. Dan kalau dia antara lain kalau dia mendapat surat kelakuan baiklah atau apa dari kepala lapas kan.
Makanya kemudian Hotman bilang tentang kepala lapasnya jadi kaya raya. Ya, itu Begitu mengapa kan? kenapa dia bilang begitu? Kan berarti dia mengukur bahwa ini bisa dibeli. Kalau Oke. orang tidak sering melakukan itu kan dia tidak akan berpersepsi demikian. Ya, ya, ya. Kira-kira seperti itu. Saya mau Hmm. mengatakan begini, apa landasan filosofisnya? Ya. KUHP kita ini salah satu misinya adalah reintegrasi sosial. Kalau orang dijatuhi pidana mati langsung dieksekusi, di mana reintegrasi sosialnya? Dia bukan kembali ke masyarakat tapi masuk dalam kubur kok. Reintegrasi sosial itu apa? Artinya bahwa Reintegrasi sosial itu mengandung makna bahwa seorang terpidana itu wajib dibina oleh lembaga pemasyarakatan supaya ketika kembali ke masyarakat dia tidak mengulangi perbuatan pidana, dia bisa diterima oleh masyarakat dan dia bermanfaat bagi masyarakat. Itu reintegrasi sosial. Kalau orang dijatuhi pidana mati dieksekusi, apa ada reintegrasi sosial? ya, Enggak ada. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selalu ada second chance, selalu ada kesempatan kedua. Jadi dalam 10 tahun kalau dia berkelakuan baik, ya, maka dapat dirubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 tahun. Apakah ini semata-mata ditentukan oleh kepala lapas? Ini juga yang saya kasihan ya. Katanya ahli hukum, padahal tidak membaca KUHP. Itu tidak hanya lapas, tetapi juga di dalam KUHP itu ada instrumen Kim Wasmat, hakim pengawas dan pengamat. Dia yang akan melihat, dia akan mengamati, mengawasi bagaimana proses reintegrasi sosial seorang terpidana itu. Jadi bukan otoritas kepala lapas semata, ada juga Kim Wasmat. Dan pasal ini merupakan the middle way, Indonesian way, antara dua kutub yang akan tetap mempertahankan pidana mati dan meminta pidana mati dihapuskan. Jadi komentar saya singkat ya, baca dulu, pahami dulu, baru ngoceh ya. Kalau sudah baca tapi tidak paham, jangan asal bunyi ya. Baca paham baru mari kita berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasal soal minuman keras. Ini lagi-lagi tidak membaca. Mas Ade, pasal ini bukan tiba-tiba turun dari langit. Ya. Pasal ini ada dalam KUHP yang lama, Mas. Watak kolonial saja sudah berpikir demikian. Jadi apa kira-kira bunyinya bagaimana, Prof? Jadi saya harus membuka, tapi intinya adalah setiap orang yang memberikan minuman atau memberikan minuman kepada orang yang sudah mabuk. Ini pasal lama yang tidak pernah dipersoalkan. Sekali lagi ini adalah pasal lama yang tidak pernah dipersoalkan. Ini kan kaget baru bangun tidur, loh kok ada pasal seperti ini? Tidak melakukan pengkajian, asal bunyi. Asal bunyi kalau benar kan nggak apa-apa. Ini asal bunyi salah lagi. Ini kan sudah tapi logikanya apa sih, Prof? Bentar. Ya. Ini kan sudah dalam KUHP lama. Oke. Mas, di dalam hukum pidana itu ada yang namanya actio libera in causa. Keadaan tidak sadarkan diri sehingga dia melakukan suatu kejahatan. Oke ya. Mas, menurut Mas kalau kita berhadapan dengan orang mabuk, ya, itu berbahaya atau tidak? Bahaya. Karena dia tidak sadar loh. Ya. Ini kita sudah tahu seseorang, mungkin dia minum alkohol ya, meminum minuman keras lah. Dia sudah mabuk. Kita sudah tahu dia mabuk, kita tambahan minuman. Iya, paham. Berarti kesengajaan, Mas. Iya. Kita punya kesengajaan mencelakakan orang itu, atau kita punya kesengajaan
membuat orang itu untuk melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Ya, Ini yang ya, harus dipahami. iya, iya. Iya, bayangkan penjajah saja, kolonial saja sudah berpikir jauh ke depan Ya. terhadap pasal itu. Makanya pasal itu ada. Iya. Nah, ini orang baru bangun tidur, kaget ada pasal seperti ini. Jadi, mohon maaf Mas, ya KUHP ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Karena kita membuat berbagai ketentuan dalam negara yang multi etnis, multi religi, multi culture itu tidak mudah. Tapi saya ingin memastikan juga Mas, kepada pemirsa Cokro TV yang budiman, kami tim ahli pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang punya alasan logis teoretik untuk menjelaskan setiap kata yang ada dalam KUHP nasional yang baru saja disahkan. Prof. Edi, ini luar biasa penjelasannya. Terima kasih sekali. Kita betul-betul Terima berharap. kasih Mas Adi. Ya, kami betul-betul berharap bahwa KUHP ini bisa berjalan dengan seperti yang sesuai diharapkan semula, bahwa dalam 3 tahun ini betul-betul bisa diberlakukan ya secara full, secara lengkap 100% ya. Terima kasih. Mudah-mudahan penonton juga bisa memahami akhirnya apa penjelasan terhadap kontroversi atau kritikan atau kecaman atau hoax tadi dikatakan oleh Prof. Edi yang selama ini barangkali didengar mengenai KUHP. Ya, kita tentu saja masih berharap bahwa diskusi-diskusi semacam ini bisa kita kembangkan terus. Jadi penonton Cokro TV, terima kasih atas atensinya. Kita bangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita berterima kasih sekali kepada Prof. Edi dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras untuk melahirkan sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang mudah-mudahan menjadikan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih penonton, terima kasih Prof. Edi. Terima kasih.